Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya Karen Kristina Manalo dengan NIM 3124004. Saat ini saya akan presentasikan mengenai materi fenomena transport flow of stroke adjacent immiscible fluid. Pengertian. Flow of stroke adjacent immiscible fluid adalah fenomena aliran dua lapisan cairan berbeda yang mengalir berdampingan di antara dua plak sejajar. Karena bersifat immiscible, kedua cairan tetap terpisah dan memiliki profil kecepatan serta tegangan geser yang berbeda. Namun, keduanya tetap saling mempengaruhi titik pertemuannya, yaitu interface-nya. Hal yang penting. Yang pertama, bisa menjelaskan gambar elemen volume yang dibuat beserta titik koordinat yang tepat. Dua, bisa menjelaskan gambar profil distribusi flux momentum dan distribusi kecepatan sesuai titik koordinat. Yang ketiga, bisa menjelaskan ekspresi penurunan matematis dari bahasan fenomena. Yang keempat, bisa menjelaskan syarat batas yang digunakan sehingga diperoleh persamaan flux momentum dan kecepatan. Fenomena yang terjadi itu pertama, pemicu aliran. Cairan bergerak searah sumbu jet karena adanya gradien tekanan delta P antara titik masuk jet sama dengan 0 dan keluar jet sama dengan L. Dua, mekanisme momentum. Gesekan antara lapisan fluida menyebabkan perpindahan momentum ke arah dinding plat, menghasilkan distribusi tegangan geser yang linear. Yang ketiga, interaksi antar muka atau interface pada titik X sama dengan 0. Kedua cairan bersentuhan tanpa bercampur. Di sini, kecepatan V-jet dan tegangan geser tahu jet-jet kedua fluida harus sama atau kontinus. Yang keempat, dampak viskositas. Fluida pertama, viskositas tinggi. Aliran lebih lambat dan profil kecepatan lebih landai karena hambatan besar. Yang kedua, fluida 2. Viskositas rendah. Aliran lebih cepat dengan profil parabola yang lebih tajam. Yang kelima, profil akhir. Karena perbedaan viskositas, profil kecepatan menjadi asimetris, di mana titik kecepatan maksimum bergeser ke arah fluida yang lebih encer. Asumsi. Steady state flow, profil kecepatan tidak berubah sepanjang aliran, fluida hanya mengalir searah sumbu jet, dan kecepatan hanya fungsi dari posisi X. Fluida Newton, incompressible flow, immiscible liquid, continue at interface, gaya gravitasi diabaikan, dan efek gangguan di ujung pelat dianggap tidak ada. Kontrol volume. Jenis sistem pada fenomena ini adalah Cartesian, karena memiliki titik koordinat X, Y, dan Z, di mana panjangnya adalah L, lebarnya adalah W, dan tingginya adalah 2B. Dan untuk yang masuk, ini untuk minyak yang masuk dan water yang masuk, air yang masuk. X, di mana X sama dengan 0, tepat pada bidang antarmuka atau interface antara liquid 1 dan liquid 2 untuk memudahkan perhitungan integrasi. Yang kedua, sumbu jet didefinisikan sebagai arah aliran fluida yang bergerak dari tekanan tinggi P0 di Z sama dengan 0 menuju tekanan rendah PL di mana Z sama dengan L. Untuk menurunkan persamaannya, saya mengambil elemen volume tipis atau shell dengan ketebalan delta X yang memotong kedua fluida tersebut. Batas sistem ini dibatasi oleh dua dinding padat, yaitu plat atas pada posisi X sama dengan plus B dan plat bawah pada posisi X sama dengan minus B. Gambar profil distribusi. Distribusi flux momentum. Secara matematis, flux momentum ini dirubah secara linear. Namun, perlu diperhatikan bahwa titik di mana tegangan geser bernilai 0 atau disebut plane of zero shear stress tidak berada tepat di tengah saluran, melainkan bergeser ke arah fluida yang lebih encer. Kemudian distribusi kecepatan. Karena kedua fluida ini memiliki viskositas yang berbeda, mu1 lebih besar daripada mu2, maka profil kecepatannya berbentuk dua kurva parabola yang asimetris. Kemudian liquid 2 yang kurang kental akan memiliki lengkungan parabola yang lebih tajam dan mencapai kecepatan puncak di wilayahnya.
Sementara wiki satu yang lebih kental memiliki fluff yang lebih landai. Cara menentukan syarat batas. Bagian penting untuk menentukan syarat batas yaitu adalah pertama kondisi no slip, di mana pada dinding plat padat X sama dengan plus B dan X sama dengan minus B. Kecepatan fluida harus nol karena fluida menempel pada dinding. Kedua, kontinuitas di antar muka X sama dengan nol. Meskipun kedua cairan ini tidak bercampur atau immiscible, mereka tetap saling berinteraksi. Oleh karena itu, kecepatan liquid 1 harus sama dengan kecepatan liquid 2 di titik temu tersebut. Yang ketiga, keseimbangan tegangan. Flux momentum atau tegangan geser juga harus kontinu di antar muka agar tidak terjadi diskontinuitas gaya. Dengan memasukkan syarat-syarat ini ke dalam hasil integrasi, kita dapat menentukan konstanta C1, C2, dan C3. Sehingga diperoleh rumus akhir yang sangat spesifik. Persamaan flux momentum. In area Z, di mana flux Z di mana Z sama dengan 0, flux area sama dengan V dikali delta X, flux Z di mana Z sama dengan 0. Out area Z, flux Z di mana Z sama dengan L, flux area V dikali delta X dikali flux Z di mana Z sama dengan L. Rate of jet momentum in across surface at Z sama dengan 0. W delta X dikali flux Z di mana Z sama dengan 0. Rate of jet momentum out across surface at Z sama dengan L. W delta X di mana flux Z di mana Z sama dengan L. Rate of jet momentum in across surface at X. LW dikali flux XZ di mana X. Rate of jet momentum out across surface at X tambah delta X. LW flux XZ di mana X tambah delta X. Persamaan flux momentum. Laju momentum in yang melintasi sepanjang permukaan S dikurang laju momentum out yang melintasi sepanjang permukaan X ditambah delta X. Ditambah G yang bekerja sama dengan 0. WL tau XZ di mana X dikurang WL tau X di mana X ditambah delta X ditambah P0 dikurang PL per L, WL delta X sama dengan 0. WL tau XZ di mana X dikurang tau XZ di mana X ditambah delta X ditambah P0 dikurang PL per L kali WL delta X sama dengan 0. Ini dibagikan dengan luas area yaitu WL delta X. Maka hasilnya tau XZ di mana X dikurang tau XZ di mana X tambah delta X per delta X ditambah P0 dikurang PL per L sama dengan 0. Kemudian hasil pembagian tadi limitkan limit delta X menuju 0 tau XZ di mana X dikurang tau XZ di mana X ditambah delta X per delta X tambah P0 dikurang PL per L. Hasil limitnya sama dengan minus D tau XZ per DX ditambah P0 dikurang PL per L sama dengan 0. D tau XZ per DX sama dengan P0 dikurang PL per L. Kemudian hasil limit tadi kita integralkan kedua sisinya itu integral D tau XZ sama dengan P0 dikurang PL per L integral DX. Tau XZ sama dengan P0 dikurang PL per L X ditambah C1 sebagai persamaan yang pertama. BC1 saat X sama dengan 0, maka tau XZ1 sama dengan tau XZ2. Tau XZ1 sama dengan P0 dikurang PL X ditambah C1 1 sebagai persamaan ketiga. Tau X Tau XZ2 sama dengan P0 dikurang PL per LX ditambah C1 2 sebagai persamaan 4. Sehingga C1 1 sama dengan C1 2 sama dengan 1. Mana artinya C1 pada fluida 1 dan C1 pada fluida 2 nilainya sama. Melalui Newton's
Melalui Newton's Law of Viscosity, tau xz1 sama dengan minus mu1 dvz1 per dx, dan tau xz2 sama dengan minus mu2 dvz2 per dx. Substitusi ke persamaan 3 dan 4. Maka Vd1 sama dengan minus mu1 dvz1 per dx sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X ditambah C11. Pada video 2 sama dengan minus mu2 dvz2 per dx sama dengan P0 dikurang PL per L X ditambah C22. dvz1 sama dengan minus P0 dikurang PL per mu1L dikali X dx dikurang C11 per mu1. dvz2 sama dengan minus P0 dikurang PL per mu2L dikali X dx dikurang C12 per mu1. Kedua ini diintegralkan dengan kedua ruasnya. Maka hasil dari integralnya adalah Vz2 sama dengan minus P0 dikurang PL per mu2L dikali X kuadrat per 2 dikurang C12 per mu2 ditambah C22 sama dengan minus P0 dikurang PL per 2 mu2L dikali X kuadrat dikurang C12 per mu2 ditambah C22 sebagai persamaan yang kelima. Vz1 sama dengan minus P0 dikurang PL per mu1L dikali X kuadrat per 2 dikurang C11 per mu1 ditambah C21 sama dengan minus P0 dikurang PL per 2 mu1 dikali X kuadrat dikurang C11 per mu2 ditambah C21 sama BC2 saat X sama dengan 0, maka tau RZ1 sama dengan tau RZ2 dan VZ1 sama dengan VZ2. Maka C2 pada VD1 dan C2 pada VD2 bernilai sama. Kemudian BC3 saat X sama dengan plus minus B, maka X sama dengan B, di mana VZ1 sama dengan 0, dan X sama dengan minus B, VZ2 sama dengan 0. Maka VZ pada VD1 dan VZ pada VD2 bernilai 0. VD1 atau A, 0 sama dengan minus P0 dikurang PL per 2 mu1L dikali B kuadrat dikurang C1B mu1 ditambah C2. Kemudian pada VD2 yaitu B, 0 sama dengan minus P0 dikurang PL per 2 mu2L dikali B kuadrat ditambah C1B per mu2 ditambah C2. Maka A dikurang B minus P0 dikurang PL per 2 mu1L dikali B kuadrat ditambah C1 per mu1B tambah C2 dikurang minus P0 dikurang PL per 2 mu L dikali B kuadrat tambah C1 di C1 per mu2 ditambah C2 sama dengan 0. Maka hasilnya minus P0 dikurang PL per 2 mu1L ditambah P0 dikurang PL per 2 mu2L dikurang C1B per mu1 ditambah C1B per mu2 sama dengan 0. Maka dengan hasil akhirnya C1 dikali B per mu2 dikurang B per mu1 sama dengan P0 dikurang PL per 2L dikali 1 per mu1 dikurang 1 per mu2. Maka C1 sama dengan P0 dikurang PL per 2L dikali 1 per mu1 dikurang 1 per mu2 per B per mu2 dikurang B per mu1. Kemudian C1 sama dengan minus B dikali P0 dikurang PL per 2L dikali mu1 dikurang mu2 per mu1 ditambah mu2. Substitusi persamaan C1. Substitusi persamaan C1. Substitusi persamaan C1 ke persamaan A.
0 sama dengan minus P0 dikurang PL per 2 mu 1L dikali B kuadrat dikurang C1B per mu 1 ditambah C2. C2 sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu 1L dikali B kuadrat ditambah C1B per mu 1. Maka untuk hasil akhirnya adalah P0 dikurang PL per 2 mu 1L kali B kuadrat dikali 2 mu 1 per mu 1 ditambah mu 2. Kemudian pada saat kemudian tau XZ sama dengan P0 dikurang PL per L X ditambah C1. Sama dengan P0 dikurang PL per L X ditambah min B dikali P0 dikurang PL per 2L dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2. Maka sama dengan P0 dikurang PL per L dikali B dikali X per B dikurang 1 per 2 kali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2. Maka pada saat X sama dengan 0, maka tau XZ-nya sama dengan P0 dikurang PL per L dikali B dikali 0 per B dikurang 1 per 2 dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Maka tau XZ sama dengan 0 adalah X per B sama dengan 1 per 2 dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2. Untuk distribusi kecepatannya, Pijat 1 sama dengan minus P0 dikurang PL per 2 mu 1L dikali X kuadrat dikurang C1 per mu 1 X ditambah C21. Maka untuk hasil sesuai dengan penurunannya, maka distribusi kecepatan pada Pijat 1 adalah P0 dikurang PL per 2 mu 1L dikali B kali 2 mu 1 per mu 1 ditambah mu 2 ditambah mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2 dikali X per B dikurang X per B kuadrat. Kemudian untuk distribusi kecepatan Z yang kedua adalah sama dengan minus P0 dikurang PL per 2 mu 2L dikali X kuadrat dikurang C12 per mu 2 X ditambah C2. Maka untuk hasil akhir dari distribusi kecepatan fidget 2-nya adalah P0 dikurang PL per 2 mu F dikali B kuadrat dikali 2 mu 2 per mu 1 ditambah mu 2 ditambah mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2 dikali X per B dikurang X per B pangkatkan 2. Kan di bawahnya ada CT-nya. Sekian dan terima kasih. Waktu belokan. Jadi,